Sebelum mulai, saya ingin mengecek terlebih dahulu. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas, jelas. Ya, Jelas, baik. jelas, sangat jelas, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, pelaku pengadaan, para pihak PPK, PP Bendahara, admin, dan serta pelaku pengadaan Sekretariat Kepulauan, kami mengucapkan selamat datang di Forum Ovasidano, ngobrol berbeda seputar pengadaan secara online. Ruang konsultasi online UKPD Kota Dari Kepulauan pada kegiatan webinar yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting pada siang hari ini, Selasa tanggal 20 November 2025, dengan judul materi pengetatan transaksional kontrak dan penilaian kinerja penyedia yang akan disampaikan oleh narasumber. Narasumber Bapak yang terganting Sulaiman Nuhu, Sarjana Sosial CPO Training Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada UKPD Kota Dari Kepulauan. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada Bapak Ibu peserta yang turut hadir partisipasi dalam kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, bersama saya Wahid M. Taib selaku moderator yang akan memandu acara kita pada siang hari ini mulai jam 2.40 sampai selesai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana melimpahkan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk hadir pada kegiatan webinar pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk referensi waktu sebagai pembuka pada acara webinar kita siang hari ini, saya langsung saja kepada Bapak moderator, Bapak narasumber, Bapak Sulaiman Nuhu untuk menyampaikan materi. Bapak Ibu bahagia, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan paparan materi pencatatan tradisional e-kontrak dan penilaian kinerja penyedia yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Sulaiman Nuhu. Kepada Pak Eman, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, eh, para fungsional pengadaan di UKPBJ Tidore Kepulauan, beserta Bapak Ibu yang kami hormati di ruang Zoom yang berbahagia ini. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama di forum yang berbahagia ini, Forum Mofasidano. Ya, walaupun di waktu yang bisa dikatakan waktu yang krusial ini. Nah, saya izin untuk share screen. Ini langsung saja. Bapak Ibu yang kami hormati, saya pada kesempatan ini sebentar, sudah tampil atau belum Bapak Ibu? Mohon izin. Pak Moderator, materi saya sudah tampil atau belum tuh? Sudah. Sudah. Ya. Baik Bapak Ibu, saya pada kesempatan ini Alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh pimpinan UKPBJ Kota Tidore Kepulauan untuk menyampaikan materi terkait pencatatan non-transaksional, e-kontrak, dan penilaian kinerja penyedia. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin pada kesempatan kali ini saya eh, lebih bagaimana saya sebagai apa namanya, sebagai pendistribusi pengetahuan, artinya kita berbagi. Jadi forum ini saya berharap kita semua berperan aktif untuk menjadikan forum diskusi yang saya mungkin sebagai pemantik saja pada kesempatan ini. Materi sudah muncul ya Bapak Ibu sebentar. Saya agak terkendala nih. Sudah, Ya, sudah, aman, muncul.
Ya siap, tapi di saya, oh ini siap. Baik Bapak Ibu, jadi saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi terkait dengan eh, pencatatan non transaksional, kontrak dan penilaian kinerja. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, mungkin mengawali ini saya lebih bagaimana mengajak Bapak Ibu semua kita memulai untuk berdiskusi pada siang hari ini. Jadi kita lebih menekankan bagaimana penggunaan aplikasi SPSE itu sendiri terkait dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Lebih khusus kalau kita lihat dari tema yang kita angkat ini, pencatatan non transaksional, kemudian e-kontrak dan penilaian kinerja ini pada umumnya adalah eh, pekerjaannya PPK Bapak Ibu. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini juga Bapak Ibu selaku tim teknis PPK mungkin hadir bersama-sama di tempat ini. Jadi saya ingin menyampaikan itu pada Bapak Ibu semua untuk sama-sama kita coba mengikuti saya memantik pertemuan kita pada siang hari ini sehingga nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh. Baik Bapak Ibu, sebentar saja share screen. Saya materi tidak tampil. Sebentar. Bukan, maksudnya slide-nya tidak jalan. Slide saya tidak jalan nih. Iya. Bentar. Mohon maaf, saya agak sedikit, slide-nya tidak jalan ya. Di Sebentar, di saya, ini ditutup dulu baru share share kembali. ya, Ditutup ya, dulu ya, share sudah, kembali. sudah, sudah. Kemungkinan ada Saya crash. share. Kayaknya salah ini. Oh ya, ya. Sudah ya Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, eh, pada prinsipnya penggunaan aplikasi SPSE ini sesungguhnya sudah ada di peraturan presiden sebelumnya di Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya saat ini juga masih ada Bapak Ibu. Jadi di pasal 69 itu sebenarnya sudah ditegaskan bahwa penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE dan sistem pendukung. Demikian juga di Peraturan LKPP 12 2021 di pasal 6 juga ditegaskan demikian bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia itu dilakukan melalui SPSE. Nah, dari amanat yang disampaikan dalam regulasi ini, prinsipnya adalah proses pengadaan barang dan jasa itu untuk pemilihan pelaksanaan barang dan jasa itu prinsipnya itu dilaksanakan melalui sistem SPSE. Nah, Bapak Ibu, mungkin sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan bahwa SPSE ini, termasuknya nanti di dalamnya itu ada kontrak. Ini memang jadi satu kesatuan Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat saat ini presentasi yang kemarin diumumkan itu kurang lebih 2 sampai 30% dari PPK kita yang baru menginput e-kontraknya berbasis sistem. Nah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa sistem ini sebenarnya ada satu kesatuan utuh Bapak Ibu. Mulai dari tahap perencanaan sampai dengan apa nama nanti di penilaian serah terima sampai dengan penilaian evaluasi kinerja penyedia itu diharapkan dicatatkan di dalam sistem. Jadi SPSE ini harapan kita semua itu pada eh, apa dalam pelaksanaannya nanti kita semua ini punya data dalam satu sistem Bapak Ibu. Begitu data kita tersimpan dalam satu sistem, maka kita dan Bapak Ibu semua selaku PPK ini nanti mau pindah kemana saja, itu arsip digitalnya tersedia Bapak Ibu. Nah, kalau selama ini kan kita tahu tidak seperti itu. Banyak kasus yang kita alami selama ini, ketika Bapak Ibu kita selaku PPK, misalnya ketika pindah ke Satkir atau OPD yang lain, nah itu kebanyakan kita sudah kehilangan data dari OPD sebelumnya. Jadi begitu ketika data ini dibutuhkan, itu sudah tidak ada.
Nah, permasalahannya itu data ini ketika dibutuhkan itu 2 sampai 3 tahun ke depan lagi. Ketika nanti ada kasus yang muncul atau seperti apa. Nah, baru kita mulai mencari data. Nah, ini merupakan satu momentum Bapak Ibu yang menurut saya harus kita mulai dari sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, teman-teman semua pelaku pengadaan, saya mengajak pada momentum mulai dari sekarang kita menggunakan sistem SPSE ini secara lebih lebih benar-benar dapat diterapkan dalam tugas dan tanggung jawab kita. Bapak Ibu, lewat momentum inilah yang kemudian menjadi konsentrasi kami di UKPBJ khususnya agar kita semua bisa menggunakan sistem SPSE ini untuk memperbaiki tata alur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khususnya di lingkup pemerintah Kota Tidore Kepulauan ini dengan memanfaatkan sistem SPSE ini sendiri. Baik Bapak Ibu, di dalam penggunaan sistem SPSE itu juga nanti akan mempengaruhi indeks tata kelola pengadaan Bapak Ibu. Ini sengaja kami tampilkan data indeks ITKP 2024 untuk Kota Tidore Bapak Ibu. Itu kita masih dengan nilai cukup 64,47 Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, dari penilaian yang ada dalam ITKP, mulai dari indikator kualifikasi kompetensi SDM, kemudian indikator kematangan, sirup, e-purchasing, non-e-tendering dan non-e-purchasing, e-tendering, toko daring, dan e-kontrak. Itu semua dicatatkan dalam indeks tata kelola. Jadi, pelaksanaan tugas dan kewajiban kita dalam melaksanakan tanggung jawab kita ini juga nanti akan mempengaruhi indeks tata kelola pemerintah daerah, Bapak Ibu. Jadi semakin dengan kita mencoba untuk memperbaiki setiap tahapan pelaksanaan dengan bagaimana memaksimalkan sistem yang ada, insya Allah indeks tata kelola pengadaan Kota Tidore ke depan menjadi lebih baik. Kalau kita berkaca ke ITKP 2024 untuk Kota Tidore ini, Bapak Ibu, kita lihat nilai non-tendering dan non-purchasing itu masih nol. Non-tendering dan non-purchasing ini apa Bapak Ibu? Ini yang dilaksanakan di luar sistem. Nah, ini tidak dicatatkan dalam sistem yang tidak dilaksanakan melalui eh, apa namanya secara transaksional maupun secara elektronik. Nah, ini yang kemudian tidak dicatatkan akhirnya kita nilainya nol, Bapak Ibu. Demikian juga e-purchasing. Karena mungkin ada yang mencatatkan, tapi Bapak Ibu di dalam ITKP itu sistem penilaiannya jika 50% dari perencanaan yang kita laksanakan itu kurang dari 50%, maka kita nilainya nol. Di atas 50 baru dinilai. Jadi saat ini memang kita masih jauh, Bapak Ibu. Saya kira mungkin itu kita lanjut saja sebentar. Nah, terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di SPC, Bapak Ibu. Dalam pelaksanaan barang dan jasa di SPC ini dikenal dengan dua model yaitu transaksional dan non-transaksional. Jadi kalau transaksional itu proses pemilihan penyedia itu real time. Kita laksanakan dalam aplikasi. Sedangkan untuk, mohon maaf, non-transaksional itu hanya hasil pemilihannya saja, hasil pemilihan penyedia dan kemudian pelaksana sok lola itu dan realisasinya itu kita input ke dalam sistem. Jadi proses pemilihannya dilaksanakan di luar sistem. Setelah itu hasil pemilihannya dicatatkan ke dalam sistem. Yang non-transaksional ini yang lebih kita kenal dengan istilah pencatatan itu Bapak Ibu. Nah, itu yang tadi saya sampaikan bahwa ini sangat mempengaruhi indeks tata kelola pengadaan kita. Nah, untuk itu saya mengajak kita semua untuk kembali melihat fitur-fitur yang ditawarkan dalam SPSE ini sendiri, Bapak Ibu. Di SPSE ini, Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan bahwa pelaksanaannya itu secara transaksional dan non-transaksional. Secara transaksional kita lihat Bapak Ibu, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender itu dilaksanakan secara transaksional. Sedangkan untuk swakelola dan pengadaan dalam kondisi darurat itu masih diizinkan untuk pencatatan. Nah, Bapak Ibu, izin kami sampaikan bahwa pengadaan langsung kalau di Perpres sebelumnya Bapak Ibu, sebelum diundangkannya Perpres 46, sebagaimana nilai pengadaan langsung itu kan sampai dengan 200 juta. Kalau sebelum diundangkannya Perpres 46, itu untuk pencatatan pengadaan langsung dengan nilai berapapun bisa dicatatkan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita merujuk ke Perpres setelah diundangkannya Perpres 46 ini, Bapak Ibu, di pasal 38-nya.
Nah, Bapak Ibu lihat, pelaksanaan pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya dengan metode pemilihan pengadaan langsung dengan nilai paling sedikit di atas 50 juta. Paling sedikit di atas 50 juta. Penunjukan langsung, tender cepat, tender wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik, SPSE. Jadi Bapak Ibu, pencatatan untuk pengadaan langsung hanya diizinkan sampai dengan nilai 50 untuk 2026 ke depan Bapak Ibu. Mulai sekarang sebenarnya sejak diundangkannya Perpres 46. Jadi ketika pengadaan itu dilaksanakan di atas 50 juta, itu tidak dapat dicatatkan Bapak Ibu. Wajib redaksinya wajib menggunakan fitur transaksional. Ini mohon menjadi perhatian ke depan agar tidak timbul masalah-masalah yang tidak kita inginkan bersama. Nah, demikian juga jasa konsultansi Bapak Ibu. Kita lihat di jasa konsultasi pasal 41. Pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi dengan metode pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan seleksi wajib menggunakan aplikasi SPC. Jadi untuk jasa konsultansi itu semuanya menggunakan fitur transaksional. Demikian Bapak Ibu, ini mohon menjadi perhatian untuk kita semua. Nah, selanjutnya ketika Bapak Ibu saat ini, kalau Bapak Ibu masuk ke aplikasi, itu nanti muncul notifikasi semacam ini Bapak Ibu di bawah. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang kalau masuk ke paket non tender maupun pencatatan non tender, itu akan muncul sebuah notifikasi di aplikasi SPC. Isinya seperti itu Bapak Ibu. Mohon diperhatikan amanat peraturan Presiden nomor 46 2005 tentang perubahan kedua, Undang-Undang Perpres 16 2018. Pasal 38 ayat 8 dan pasal 41 ayat 7 yang saya sampaikan di atas. Jadi itu ditegaskan di dalam sistem Bapak Ibu. Mohon menjadi perhatian. Ini momentum ini kami menyebarkan informasi ini kepada Bapak Ibu semua agar kita ke depan menjadikan transaksi kita ke depan menjadi lebih baik untuk pengadaan. Baik, selanjutnya untuk penunjukan langsung. Penunjukan langsung dilaksanakan secara transaksional. Nah, sebagaimana yang Bapak Ibu lihat, saya mencantumkan fitur pencatatan langsung yang menggunakan metode pasca kualifikasi. Sekedar informasi Bapak Ibu, sejak diundangkannya Perpres 46, maka penunjukan langsung yang sebelumnya dilaksanakan dengan metode pra kualifikasi, sejak diundangkan itu semua menggunakan pasca kualifikasi. Di pasal 44 di pasal 46 Perpres 46 2025, pasca kualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu lihat, tender barang, kemudian seleksi jasa konsultasi perorangan, kemudian penunjukan langsung untuk pengadaan. Jadi penunjukan langsung di poin C. Jadi klausul poin C ini baru ditambahkan di Perpres 46. Jadi penunjukan langsung yang tadinya prakualifikasi dengan diundangkannya Perpres 46 ini sudah menjadi pasca kualifikasi. Namun Bapak Ibu, saat ini untuk fitur pasca kualifikasi itu kan belum diakomodir secara maksimal dalam sistem. Nah, untuk mengantisipasi itu maka dikeluarkan dengan adanya SE1 2025 kemarin sebagai petunjuk realisasi dari pelaksanaan Perpres 46 ini, maka di situ disampaikan jika pelaksanaan sebagaimana yang diamanatkan di dalam peraturan Presiden 46 2025 belum dapat fiturnya belum tersedia di dalam sistem, maka bisa dilaksanakan dengan di luar sistem. Dalam hal ini non transaksional. Jadi sepanjang fiturnya belum tersedia, maka masih bisa dilaksanakan di luar sistem. Tapi dengan metode pasca kualifikasi, bukan pra kualifikasi Bapak Ibu. Dilaksanakan di luar sistem, kemudian nanti dicatatkan ke dalam sistem. Nah, saya kira demikian. Untuk selanjutnya tender cepat, tender dilaksanakan secara transaksional, sementara untuk swakelola dan pengadaan itu dilaksanakan untuk dicatatkan. Untuk swakelola ini Bapak Ibu, mohon perhatian bagi Bapak Ibu semua. Kami berharap agar supaya semua pelaksanaan kegiatan swakelola yang telah dilaksanakan mohon dicatatkan ke dalam sistem Bapak Ibu. Sekali lagi kita masih memiliki waktu karena nanti penarikan data untuk penilaian ITKP itu sampai 31 Desember. Jadi dalam kesempatan ini kami sangat berharap pada kita semua untuk bisa mencatatkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk dicatatkan di dalam sistem. Nanti kalau sebentar kalau memang masih ada waktu, saya coba simulasi untuk pencatatan baik itu pengadaan langsung, non tender maupun swap lola. Baik, kita lanjut. Ah,
Apa hubungannya yang kemudian saya sampaikan ini dengan e-kontrak, Bapak Ibu? Jadi fitur e-kontrak itu hanya dapat dilaksanakan untuk proses pengadaan dengan model transaksional. Jadi dilaksanakan secara transaksional, maka itu wajib dilaksanakan, dicatatkan input e-kontraknya. Jadi pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender itu Bapak Ibu sudah menjadi keharusan untuk diinput dalam e-kontraknya. Terkait e-kontrak Bapak Ibu, ketentuan menyangkut e-kontrak ini Bapak Ibu. E-kontrak ini sebenarnya sudah menjadi tugas dari PPK, Bapak Ibu, namun belum dijelaskan secara eksplisit. Nah, sejak diundangkannya Perpres 46 di pasal 11 huruf I, Bapak Ibu, di situ sudah dijelaskan, Bapak Ibu lihat, bahwa tugas PPK itu sudah menginput e-kontrak dan mengendalikan kontrak. Jadi sebelumnya itu e-kontrak itu tidak dijelaskan secara eksplisit. Dia hanya menjadi tugas yang kemudian di dalam aplikasi. Kalau di aplikasi sebelumnya itu kan dibatasi kalau memang tidak menginput e-kontrak maka tidak dapat melakukan paket yang baru. Nah, untuk sejak diundangkannya Perpres 46, e-kontrak sudah menjadi tugas yang bisa dikatakan sudah menjadi kewajiban PPK untuk menginput e-kontrak Bapak Ibu. Jadi kita masuk apa pentingnya menginput e-kontrak. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, jadi tugas PPK yang diamanatkan itu termasuk menginput kontrak, mengendalikan sampai dengan penilaian kinerja dan seterusnya. Baik, kalau kita bicara kontrak, kita bicara tentang kontrak. Secara definisi, kontrak adalah sebuah perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih yang bermaksud untuk membuat suatu hubungan resmi yang berlaku menurut hukum. Dalam Perpres 46 tahun 2025, dijelaskan bahwa perjanjian tertulis antara PA, KPA, PPK dengan penyedia barang atau jasa atau pelaksana swaklola. Nah, Bapak Ibu, di tahapan pelaksanaan kontrak ini, Bapak Ibu bisa lihat bahwa eh, tahapan pelaksanaan kontrak ini setelah adanya penetapan pemenang oleh Pokja Pemilihan maupun PPK itu, Bapak Ibu, maka di sini akan dikeluarkan SPPBJ atau ya surat penunjukan penyedia barang dan jasa dan kontrak. Nah, sebelum adanya SPPJ dan kontrak itu ada tahapan yang namanya persiapan penunjukan penyedia. Nah, di sini nanti kita akan bahas persiapan penunjukan penyedia sebelum diterbitkan SPPJ seperti apa. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa jadwal SPPBJ dan penandatanganan kontrak itu kan disusun oleh eh, Pokja Pemilihan maupun PPK, PP maksudnya. Sedangkan untuk pelaksanaan SPPJ dan kontrak itu oleh PPK. Nah, di sini ada range waktu kurang lebih 3 hari, Bapak Ibu. Nah, untuk itu, sebagaimana kita ketahui bahwa proses penerbitan SPPJ dan oleh PPK itu adalah setelah ditetapkannya pemenang, setelah melaluinya masa sangga dan sangga banding di tender, kemudian diserahkannya berita acara hasil pemilihan oleh Pokja ke PPK. Jadi ada range waktu. Hal yang menjadi sama-sama kita perlu menjadi perhatian itu adalah penyerahan berita acara hasil pemilihan oleh Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan ke PPK. Ini yang kadang kita sering melewatkan proses ini, Bapak Ibu. Nah, di dalam range waktu setelah penyerahan ini harusnya itu PPK menyusun masih ada waktu bagi PPK untuk menyusun apa namanya SPPJ-nya. Nanti dengan adanya sistem ini yang sudah dibangun ini, sistem SPC ini Bapak Ibu, harapannya adalah mempermudah tugas dan tanggung jawab kita semua selaku pelaku pengadaan, baik itu pejabat pengadaan, pokja pemilihan, PPK, pembantu PPK yang kemudian membantu menyusun kontrak, eh, dan lain-lain. Jadi intinya sistem ini disediakan agar mempermudah kita untuk menyusun. Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, Bapak Ibu, bahwa SPSE ini pada prinsipnya sudah menyediakan fasilitas bagi kita untuk kemudian mendokumentasikan semua proses kita baik dari perencanaan sampai serah terima nanti. Itu fasilitasnya disediakan. Namun sayangnya kita agak sedikit belum terlalu memaksimalkan. Maka pada kesempatan ini kami akan coba untuk memberikan beberapa hal-hal tertentu terkait dengan aplikasi SPC ini yang bisa kita manfaatkan. Baik Bapak Ibu.
kita lihat bahwa dalam penetapan SPPBJ, sebagaimana disampaikan tadi, bahwa setelah menerima laporan hasil pemilihan penyedia, PPK melakukan review atas laporan. Jadi ketika PPK menerima laporan hasil pemilihan, itu tidak langsung dijalankan, tapi dia mereview dulu. Dia review dari Pokja maupun pejabat pengadaan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa satu, proses pemilihan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prosedur. Dan kemudian yang berikut lagi bahwa bahwa pemenang pemilihan atau calon penyedia itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Saya sengaja menandai ini, memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Jadi sebelum masuk pada tahapan persiapan penandatanganan kontrak dan lain-lain, PPK sudah harus mampu bisa memastikan bahwa penyedia yang terpilih dari Pokja maupun PP ini itu memiliki kemampuan Bapak Ibu untuk melaksanakan kontrak. Karena ya kita tahulah dalam pelaksanaan kontrak ini sendiri sebagaimana yang kita lihat ada beberapa walaupun tidak semua tapi secara nasional banyak sekali persoalan-persoalan terkait dengan pelaksanaan kontrak ini setelah macet di tengah jalan karena dengan berbagai macam alasan dan seterusnya. Bapak Ibu, berdasarkan hasil review itu PPK memutuskan apakah menerima atau menolak. Nah, apabila PPK menerima, maka dilanjutkan dengan penerbitan SPPBJ. Nah, selanjutnya, bagaimana jika ada terjadi perbedaan pendapat antara PPK dan Pokja, Bapak Ibu? Jadi kalau memang sudah sesuai, maka langsung dilanjutkan dengan SPPJ. Jika PPK yang bertindak sebagai pejabat penanda kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia misalnya, maka PPK menyampaikan penolakan. Ya, tentunya penolakan yang disampaikan kepada Pokja maupun PP itu disertai dengan alasan dan bukti-bukti. Nah, bagaimana jika perbedaan ini kemudian tidak dapat solusinya? Maka hal itu disampaikan. Jika dalam hal tidak tercapai, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA atau KPA paling lambat 6 hari kerja setelah tercapainya kesepakatan. Nah, di situ baru diputuskan jika PA menilai bahwa hasil pemilihan Pokja sudah benar, maka dilanjutkan dengan penerbitan SPPJ. Tapi kemudian ketika PA menilai bahwa argumen dan bukti yang disampaikan oleh PPK itu benar, maka dikembalikan untuk dilaksanakan evaluasi ulang atau tender ulang. Nah, demikian Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke menu kontrak. Di e-kontrak Bapak Ibu, kita lihat e-kontrak ini seperti ini. Jadi kalau yang berwarna hitam pekat, coklat pekat ini sudah e-kontraknya sudah aktif. Kalau yang di bawah belum aktif. Nah, bagaimana e-kontrak itu dia aktif? Kita lihat di atas ada notifnya. Fitur e-kontrak akan aktif jika yang pertama sudah masuk tahapan SPPJ atau sudah melewati tahapan upload dokumen penawaran untuk tender cepat. Pokja pemilihan sudah menetapkan dan mengumumkan pemenang. Seluruh sangga sudah dijawab oleh Pokja pemilihan dan tahu seluruh sangga jawaban sangga salah atau ditolak oleh Pokja pemilihan. Nah, disitulah fitur e-kontrak itu dia mulai aktif untuk kemudian tahapan itu mulai jalan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi sebagaimana disampaikan tadi Bapak Ibu bahwa proses e-kontrak penyusunan ini sebenarnya setelah apa namanya Pokja pemilihan menetapkan pengumuman pemenang itu dan kemudian sudah tidak ada lagi, itu harus kami sangat berharap itu proses mulai dari SPPBJ itu dilaksanakan oleh PPK sudah di dalam sistem sehingga tadi terdokumentasi. Nah, eh, kita masih banyak dari kita yang melaksanakan proses ini di luar sistem. Nah, kita berharap itu sistem ini dimanfaatkan sehingga memang benar-benar bisa kita lihat sejak lebih jauh. Selanjutnya tinggal tambah SPPJ, klik tambah SPPJ untuk pembuatan SPPJ-nya. Dilanjutkan lagi nanti setelah tambah nanti akan tampilan seperti ini. Tinggal diisi Bapak Ibu. Isi yang di sini kita lihat kode tendernya itu sudah terisi secara otomatis. Harga penawarannya bisa Bapak Ibu lihat rinciannya. Kemudian nomor SPPJ, lampiran, tanggal dan kemudian kota SPPJ-nya. Selanjutnya, setelah semua ini terisi Bapak Ibu, bahkan penyedia yang terpilih itu sudah tampil di sini Bapak Ibu. Sudah tampil di sini. Nah, ketika Bapak Ibu tadi di dalam proses pemilihan tadi kemudian di situ kan ada pemilihan calon apa namanya? Pemenang cerangan di dalam proses itu. Dalam pemenang cerangan. Nah, di situ Bapak Ibu, ketika kita lihat bahwa di sini Bapak Ibu ketika mengganti pemenang cerangan, tinggal diklik sini. Jika pemenang mengundurkan diri. Jika pemenang mengundurkan diri, maka untuk memilih pemenang cerangan berikutnya tinggal Bapak Ibu klik di sini. Yang di sini. Oke, siap-siap.
Ayo abang maju ke buka. Nah, jadi tinggal simpan. Begitu disimpan, setelah Bapak Ibu, setelah pengisian data selesai, Bapak Ibu simpan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya setelah disimpan, Bapak Ibu lihat yang kita isi di sini. Jadi ada jaminan pelaksanaan, kemudian masa berlaku jaminan pelaksanaan. Bapak Ibu, izin untuk menyampaikan satu lagi terkait jaminan pelaksanaan nih Bapak Ibu. Kalau di Perpres sebelumnya bahwa nilai pengadaan langsung itu kan sampai dengan 200. Nah, kita kembali melihat ketentuan terkait jaminan pelaksanaan. Bapak Ibu, di pasal 33 itu dijelaskan bahwa jaminan pelaksanaan itu dilaksanakan untuk pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 200. Artinya, dengan berubahnya nilai sesuai amanat Perpres 46 dari 200 ke 400 juta untuk pengadaan langsung, maka untuk pengadaan langsung yang di bawah 200 juta memang tidak membutuhkan jaminan Bapak Ibu. Tapi ketika pengadaan langsung yang dilaksanakan di atas 200 juta, maka Bapak Ibu sesuai ketentuan ini, Bapak Ibu harus memberlakukan jaminan pelaksanaan untuk kegiatan tersebut. Demikian juga di ayat 2-nya terkait dengan e-purchasing Bapak Ibu. Jika di Perpres 16 dan perubahan pertama di 2012-2021, di situ disampaikan bahwa untuk jaminan pelaksanaan itu tidak diperlukan untuk kegiatan e-purchasing. Tapi di Perpres 46 ayat itu dihapus. Artinya, jaminan pelaksanaan untuk e-purchasing tetap diterapkan untuk nilai 200 juta ke atas. Ini mohon menjadi perhatian Bapak Ibu agar metode pemilihan dalam bentuk apapun dengan nilai 200 ke atas itu Bapak Ibu harus lihat kecuali pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia sudah dikuasai oleh pengguna. Nah, itu yang tidak masuk dalam jaminan. Sisanya dari itu Bapak Ibu, jaminan pelaksanaan tetap ditetapkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah simpan, maka Bapak Ibu lihat notifikasinya SPPJ berhasil disimpan. Setelah berhasil disimpan, Bapak Ibu bisa cetak SPPJ-nya. Nah, dicetak. Nah, ini tampilan SPPJ-nya Bapak Ibu. Jadi tampilan SPPJ di dalam sistem itu dengan MDP itu tidak jauh, itu sama Bapak Ibu saat ini. Itu sudah didesain secara sistem mengikuti ini apa yang ada. Jadi ketika sudah disediakan secara sistem, nah sangat sayang kan kalau kita laksanakan di luar sistem. Ya mohon maaf nih dalam tanda kutip, bahkan ada beberapa klausul-klausul yang mungkin keliru, tapi ketika dilaksanakan secara inputan di dalam sistem itu eh, insya Allah akan menghindari kesalahan-kesalahan yang tadi. Baik Bapak Ibu, setelah dicetak Bapak Ibu bisa upload di sini. Bapak Ibu upload. Nah, upload. Jadi dicetak dulu, ditandatangani. Kalau memang perlu dipasangkan kopnya, silakan dipasangkan kop untuk SPPJ-nya. Kemudian diupload. Diupload di sini. Di sini Bapak Ibu. Diupload, setelah diupload, nah begitu akan tersimpan. Jadi begitu Bapak Ibu upload sudah tersimpan. Bagaimana Bapak Ibu jika penyedia mundur? Nah, kita kembali ke sini. Jika penyedia yang tadi kita bicarakan, penyedia yang ditetapkan oleh Pokja atau pejabat pengadaan mengundurkan diri. Nah, apabila jika mundur Bapak Ibu, maka calon penyedia yang ditunjuk itu ketika dia mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka masa penawarannya masih berlaku, maka calon penyedia tersebut dikenakan sanksi Bapak Ibu. Sanksi. Sanksinya sebagaimana diatur dalam Perpres 46 pasal 78 ayat 1 huruf E dan ayat 2 dan ayat 4. Pengaturan sanksi administrasi. Nah, selanjutnya jika penunjukan dilakukan pada peserta yang maka langkah selanjutnya adalah menunjuk peserta yang peringkat berikutnya di bawahnya. Jika peserta yang mendaftar itu memasukkan penawaran itu lebih dari satu. Jika tidak, maka dilakukan evaluasi ulang. Nah, jika tidak ada, dalam hal tidak ada calon pemenang cadangan, maka PPK melaporkan ke Pokja atau apa namanya pejabat pengadaan untuk dilaksanakan tender atau seleksi ulang atau proses ulang pengadaan evaluasi ulang. Nah, terkait dengan pengunduran diri penyedia Bapak Ibu, pengunduran diri penyedia ini bisa dikenakan sanksi daftar hitam sesuai yang diamanatkan dalam Perpres itu. Jadi sanksi administrasi mulai dari sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan, sanksi daftar hitam, ganti kerugian, sampai dengan sanksi denda. Di sini yang saya soroti itu di sanksi daftar hitam. Sesuai regulasi yang baru diundangkan dalam Perpres 46 Bapak Ibu di pasal 78 Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan atau pengurus badan usaha. Bapak Ibu. Jadi sanksi daftar hitam itu nanti tidak hanya dikenakan pada badan usahanya, tapi juga pada pengurusnya. Kepada pihak-pihak yang kemudian terlibat dalam proses kegiatan itu, nanti akan dikenakan sanksi daftar hitam. Jadi ketika dia dikenakan sanksi, dia mau ke perusahaan yang mana saja itu tidak bisa. Itu sudah diatur. Namun ketentuan lebih lanjutnya nanti masih akan diatur dengan peraturan kepala lembaga sambil kita menunggu. Ini sekedar informasi awal dari kami. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu tadi memilih ada perubahan, maka kita klik tadi. Setelah memilih klik di sini, muncul seperti ini. Bapak Ibu tinggal memilih pemenang cerangannya. Kalau di situ kita lihat, yang di atas ini pemenang hasil evaluasi. Nah, seperti ini. Tapi kemudian setelah Bapak Ibu mengklik yang di bawah, mohon maaf, ketika Bapak Ibu klik yang di bawah, maka dia akan muncul di bawah. Pemenang berdasarkan SPPBJ. Silakan diisi alasannya dan kemudian disimpan selanjutnya. Setelah demikian, nah kita kirim pengumuman, mengisi pengumuman. Jadi Bapak Ibu tinggal isi pengumuman untuk diumumkan pemenang yang telah dipilih tadi. Setelah disampaikan pengumumannya, kemudian nanti akan pengumumannya akan disampaikan kepada peserta, Bapak Ibu. Nah, ini jadi setelah diumumkan Bapak Ibu tinggal mengirim undangan Bapak Ibu. Bapak Ibu setelah dalam di penyedia tadi Bapak Ibu klik di sini kirim. Ini undangan untuk undangan. Ketika Bapak Ibu klik kirim, maka muncul apa nama form untuk pengisian undangan. Setelah diisi kemudian dikirim. Nah, ini undangan printout undangannya. Nah, setelah surat undangan diterima oleh penyedia menerima SPPJ, selanjutnya penyedia akan mengurus jaminan pelaksanaan. Jadi ketika Bapak Ibu mengirim undangan, penyedia mendapatkan undangan di dalam sistem dan dia sudah melihat jaminan pelaksanaannya karena sudah ya, Bapak Ibu sudah isi tadi nilai jaminannya dan seterusnya. Sehingga dengan adanya undangan itu penyedia sudah menyiapkan jaminannya. Nah, setelah penyedia mengurus jaminannya dengan undangan yang ada, ini adalah undangan untuk persiapan penandatanganan kontrak. Jadi setelah undangan diterima, penyedia akan mengurus jaminan dan kemudian menghadiri undangan sesuai dengan yang kita kirimkan waktu dan tempatnya. Selanjutnya, maka tahapan berikutnya adalah tahapan persiapan penandatanganan kontrak. Di dalam persiapan penandatanganan kontrak ini Bapak Ibu, mohon ini sama-sama kita perhatikan Bapak Ibu. Apa-apa saja sih yang dibahas dalam persiapan penandatanganan kontrak? Saya kira di kesempatan ini di beberapa rekan-rekan ini para suhu nih yang sudah tidak asing lagi dengan hal ini. Tapi ini hanya sekedar izinkan saya untuk sekedar mengingatkan kembali untuk merefresh kembali apa namanya ingatan kita terkait dengan hal-hal ini. Jadi yang pertama menyangkut finalisasi rancangan kontrak. Jadi isi kontrak yang mulai pengisian data-datanya, mulai dari data-data PPK, penyedia sampai meterai, kemudian kelengkapan dokumennya diperiksa seperti apa, dokumen pendukung kontraknya, surat jaminan pelaksanaan dan lain-lain sebelum penandatanganan. Kemudian waktu tanda tangannya diatur, kemudian hal-hal yang perlu diklarifikasi. Nah, untuk jaminan pelaksanaan ini perlu menjadi perhatian Bapak Ibu sebagaimana disampaikan tadi bahwa jaminan pelaksanaan ini sebagaimana yang saya sampaikan di pasal 33 nih Bapak Ibu. Di sini disampaikan bahwa jaminan pelaksanaan itu di atas 200 juta itu adalah sebuah kewajiban untuk orang kita tetap mintakan kepada penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya di atas 200. Demikian juga dengan e-purchasing sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 2. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini hal yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu. Di dalam persiapan penandatanganan kontrak ini, hal yang perlu menjadi perhatian kita itu hal yang dilarang yang kadang kita agak sedikit bukan apa ya, maksudnya kita agak mungkin lupa. Kalau saya mungkin kita lupa. Itu terkait larangan. Pejabat penandatanganan kontrak dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi dokumen pemilihan. Tidak diperkenankan sampai dengan penandatanganan kontrak. Jadi Bapak Ibu, dalam konteks klausula ini semua dokumen hasil pemilihan yang disampaikan oleh Pokja maupun pejabat pengadaan itu adalah dokumen pemilihan yang hasil kompetisi Bapak Ibu. Jadi itu tidak dapat dirubah. Substansinya tidak bisa dirubah.
kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan. Nah, yang terjadi di kita nih Bapak Ibu, ini saya coba ini sedikit ada beberapa hal-hal. Misalnya dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak ada negosiasi dari biasanya ada negosiasi dari penyedia yang tadinya kontraknya bentuknya lunsum, waduh kalau boleh ke harga satuan saja. Terus yang tadi denda keterlambatan karena kita membuat rancangan kontrak, misalnya dia bernegosiasi nih dari rancangan kontrak yang disusun, yang tadinya denda 1/1000 dari nilai kontrak, dia bernego kalau boleh sebagian kontrak saja. Kemudian yang tadinya tidak ada uang muka, kalau bisa ada uang muka. Jadi Bapak Ibu, di sini hal yang perlu menjadi perhatian kita rancangan kontrak yang dikirim oleh PPK itu nanti adalah merupakan bagian dari dokumen pemilihan. Jadi itu tidak bisa asal. Mohon maaf ini Bapak Ibu. Tapi mungkin sebagian besar dari berbagai macam permasalahan yang kita lihat kemudian di beberapa tempat ya mungkin di sini tidak. Itu banyak kontrak yang copy paste, yang pengadaan barang, tapi ketika dibuka rancangannya itu isinya pekerjaan konstruksi. Bapak Ibu, kontrak, rancangan kontrak itu merupakan bagian yang direview oleh PPK, oleh Pokja maupun pejabat pengadaan terhadap PPK. Jadi bagian yang direview itu karena nanti dia menjadi dokumen yang nanti dikompetisikan. Substansinya itu nanti dikompetisikan bahwa pekerjaan ini membutuhkan uang muka atau tidak, jenis bentuk kontraknya lunsum atau harga satuan, denda yang diterapkan nanti bagian bagian kontrak atau nilai kontrak itu kan hal yang dikompetisikan Bapak Ibu. Nah, ketika itu sudah menjadi hal yang dikompetisikan dan kemudian sudah ditetapkan pemenangnya, itu tidak dapat dirubah, tidak dapat dinegosiasi. Demikian. Ini perlu menjadi perhatian Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, bahwa pejabat penandatanganan kontrak dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi dokumen pemilihan sampai dengan penandatanganan kontrak. Jadi sebelum penandatanganan kontrak itu tidak bisa. Kontrak dirubah sebelum penandatanganan kontrak para pihak itu tidak dapat dirubah, Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk perubahannya? Jadi kontrak hanya bisa dirubah setelah penandatanganan para pihak, ya tentunya sesuai dengan ketentuan. Demikian. Ya, ini mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua. Ini tadi yang saya sampaikan, saya hanya memantik untuk bagaimana kita mengingat kembali hal-hal ketentuan-ketentuan yang berlaku yang mungkin kita sudah agak sedikit lupa. Nah, baik setelah menyiapkan SPPJ, kita langsung ke surat pembagian. Ini masih dalam dalam e-kontrak. Kita masuk ke perjanjian. Di perjanjian, Bapak Ibu tinggal klik kontrak. Ini kontrak yang di lingkar merah. Selanjutnya nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengklik surat perjanjian yang itu ada tombol kontrak, nanti akan tampil seperti ini. Nah, di sini diisi. Nanti kode tendernya sudah tampil dan informasi-informasi paket dan seterusnya sudah tampil. Nah, tinggal diisi Bapak Ibu. Jadi nama tendernya sudah muncul, diisi lingkup pekerjaan apa saja ini diisi manual karena lingkup pekerjaan ini kan bervariasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kemudian nomor surat perjanjiannya, tanggal surat perjanjiannya, kemudian kota surat perjanjiannya. Nah, kemudian selanjutnya itu diisi data-data para pihak, baik pihak pertama, pihak kedua, kemudian kalau di sini kan kita lihat di data-data pihak pertama dan seterusnya itu sudah data sebagainya sudah terisi Bapak Ibu. Kita tinggal mengisi nomor apa namanya SKPPK-nya dan lain-lain. Jadi ketika data yang sudah terbekap di dalam sistem itu secara otomatis sudah terisi dan ini tentu sangat membantu kita meminimalisir apa namanya eh, kesalahan atau kekeliruan. Jadi surat perjanjian tuh Bapak Ibu, kami sangat menganjurkan Bapak Ibu menggunakan dalam sistem. Karena itu formaturnya sudah sesuai dengan perlem Bapak Ibu. Nah, di dalam pengisian e-kontrak ini Bapak Ibu, ada di bawah Bapak Ibu lihat. Pengisian nilai produk dalam negeri dan kemudian nilai UMKM. Nah, Bapak Ibu kita ketahui bahwa di dalam apa nama di LKP ada dashboard LKPP terkait dengan PDN dan UMK itu di data big box. Nah, itu sumber datanya dari sini Bapak Ibu. Sumber datanya dari e-kontrak ini Bapak Ibu. Jadi dengan Bapak Ibu menginput e-kontrak dengan mengisi nilai PDN dan UMKK, ini nanti terbaca sebagai bagian dari realisasi penggunaan eh, produk dalam negeri dan UMKK. Dan itu sebagaimana kita ketahui di beberapa kesempatan kemarin kan kita mendapatkan reward. Nah, itu artinya alhamdulillah eh, peran kita sudah sangat lumayan. Tapi kemudian kembali ke apa namanya
untuk ITKP itu kan penilaiannya kalau tidak sampai 50% itu belum dihitung. Jadi demikian. Nah, jadi ini penting bagi kita untuk mengisi. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah disimpan, nah ini print out-nya. Jadi Bapak Ibu lihat hasil print out-nya. Itu sama. Dan ini nanti akan meminimalisir kesalahan-kesalahan. Jadi ketika di print out Bapak Ibu, tinggal dicek saja mana-mana yang perlu diperbaiki. Jadi saya kira apa yang difasilitasi oleh sistem ini sudah sangat cukup membantu Bapak Ibu. Tinggal kita menggunakan. Ini saya sengaja mencoba untuk menggunakan kontrak lunsum yang ada dalam SPC yang kemarin. Jadi ini tampilannya seperti ini. Tinggal ditandatangani. Bapak Ibu tanda tangan. Sayangnya di SPSE saat ini itu belum disediakan tanda tangan digital. Masih kalau di katalog Inaprok kan sudah. Untuk SPC saat ini insya Allah mudah-mudahan pengembangan ke depan kita sudah menggunakan tanda tangan digital. Jadi tinggal di print, di tanda tangan, bermaterai dan selanjutnya tinggal di Bapak Ibu diupload. Setelah disimpan, kemudian dicetak, kemudian bisa diupload di sini Bapak Ibu. Setelah diupload, nah sudah kalau diupload berarti dokumen kita sudah tersimpan dalam sistem. Begitu sewaktu-waktu dibutuhkan sudah ada. Ya, ditandatangani diupload. Kemudian selanjutnya kita ke SSKK. Tinggal Bapak Ibu klik SSKK, udah. Jadi untuk SKK ini sudah disusun lebih awal. SKK disusun, nah, kemudian diupload file SKK-nya. Jadi SKK itu setelah diklik tinggal tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini tinggal jadi file SKK itu karena syarat-syaratnya terkait dengan kekhususan dari pekerjaan itu maka tidak diatur dalam sistem. Tinggal Bapak Ibu mengatur dengan merujuk pada dokumen MDP-nya, eh, formatnya dan seterusnya. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikan. Kemudian kita pilih cara pembayaran. Pembayaran. Apakah pembayaran dilaksanakan secara termin, bulanan, atau sekaligus? Setelah memilih cara pembayaran, diklik simpan. Baik, setelah disimpan Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ke eh, SPMK atau SPP. SPMK untuk pekerjaan konstruksi barang dan untuk barang SPP. Jadi di SPP SPMK ini Bapak Ibu bisa membuat dalam sistem juga Bapak Ibu. Tinggal diklik maka form pengisiannya seperti ini. Tinggal diisi. Tinggal diisi mulai dari kode tendernya, nama tendernya, SPMK. Ini karena saya menggunakan sampel tender, makanya tampilannya seperti ini. Jadi seperti ini tinggal diisi nama penyedia. Ini penyedianya sudah otomatis Bapak Ibu. Sudah tampil nama PPK-nya juga sudah tampil. Nanti kita tinggal mengisi waktu pelaksanaannya kapan, tanggal pelaksanaan, tanggal selesai pekerjaan kapan, apa nama SPMK diterbitkan di mana, nama penyedianya, direkturnya, kemudian disimpan. Nah, setelah disimpan Bapak Ibu bisa mencetak SPMK itu. Tinggal diklik cetak. Ketika dicetak maka tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa mengisi tanda tangan, kemudian eh, stempel dan lain-lain, kembali diupload di dalam sistem. Jadi tersimpan lagi dalam sistem, terdokumentasikan juga hasil kerja kita. Nah, selanjutnya juga setelah SPMK kita masuk ke tahapan pembayaran Bapak Ibu. Di tahapan pembayaran ini, nah ketika kita mengklik pembayaran di menu pembayaran ini Bapak Ibu, ketika diklik, nah nanti tampil seperti ini di bawah jumlah pembayaran itu apa namanya berita acara BAST dan BAP. Maka kita menginput dengan cara mengklik BAST BAP, tampilannya seperti ini. Tinggal diisi. Ini melengkapi data BAST dan apa namanya BAP. Jadi tinggal diisi untuk melengkapi data-datanya, mulai dari informasi paketnya. Ini sudah tampil secara otomatis. Jadi kita tinggal mengisi jabatan penandatanganan SK dan lain-lain. Ini setelah diisi nomor BST-nya, kemudian tanggal BST-nya, nomor BAP-nya, tanggal BAP-nya, ini diisi semua. Setelah diisi Bapak Ibu, tinggal disimpan, klik simpan. Ketika Bapak Ibu mengklik simpan, tinggal dicetak. Ini cetak BAP, cetak BST. Hasil cetakannya nanti seperti ini. BST, BAP. Jadi tinggal di print, kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian stempel untuk yang bermaterai, yang bermaterai, ya tinggal di scan, kemudian diupload kembali di sini. Diupload, upload BAP-nya, kemudian upload BAST-nya. Jadi sistem ini benar-benar kita manfaatkan sebagai tempat untuk bagaimana mengarsipkan, mendokumentasikan semua hasil kerja kita. Sehingga sewaktu-waktu ketika dibutuhkan, tinggal dibuka, tinggal diambil kembali. Saya kira demikian. Kemudian
Kita lanjut. Nah, setelah proses pembayaran tadi dilaksanakan, selesai, maka Bapak Ibu kita sampai ke pemilihan status e-kontraknya. Di sini yang perlu menjadi perhatian. Harap diperhatikan bahwa status kontrak yang Anda pilih dan simpan tidak bisa diubah kembali. Jadi sebelum memastikan statusnya ini selesai, Bapak Ibu, Bapak Ibu harus bisa memastikan bahwa semua proses ini sudah tidak istilahnya sudah tidak salah lagi. Jadi tadi kalau misalnya pembayarannya termin, kalau masih termin pertama, termin kedua berarti kita belum ke statusnya masih jalan. Berarti kita belum masuk ke tahapan status karena masih ada termin berikut pembayaran dan seterusnya. Nah, ketika prosesnya sudah selesai, maka dia sampai di sini Bapak Ibu, di status selesai. Selanjutnya, setelah ketika kita memastikan proses itu telah selesai, maka status kontraknya jika sudah selesai, semua pekerjaan sudah selesai, tinggal diklik simpan. Ketika Bapak Ibu klik simpan, maka tombol addendum yang muncul di sini nih Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, yang di atas itu, yang paling kiri SPPJ, addendum itu setelah kita mengklik, dia sudah tidak tampil lagi. Dia sudah muncul nomor SPPJ di bawah. Jadi sudah tidak tampil tempat untuk mengadendum kembali kontrak. Karena dianggap sudah selesai. Jadi itu mohon diperhatikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah paket pelaksanaan kita melaksanakan e-kontrak sudah selesai, maka tahapan selanjutnya di dalam e-kontrak itu sendiri adalah penilaian kinerja penyedia. Dengan mengklik tombol yang paling ujung Bapak Ibu, penilaian. Nah, penilaian kinerja ini Bapak Ibu akan mengunci data e-kontrak. Jadi ketika kita melakukan proses penilaian, maka proses e-kontrak sudah tidak dapat diedit lagi. Demikian. Kita lanjut. Ketika penilaian diklik. Nah, penilaian kinerja ini mengacu ke Perlem 4 2021 tentang pembinaan pelaku usaha. Jadi rujukannya mengacu ke situ Bapak Ibu. Di apa namanya? Bapak Ibu perlu menjadi perhatian Bapak Ibu. Penilaian kinerja saat ini itu sudah masuk menjadi syarat kualifikasi. Di pasal 44 Perpres 46 2025 ayat 8A sudah ditegaskan persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja penyedia. Jadi Bapak Ibu sangat menjadi perhatian untuk penilaian kinerja ini dilaksanakan agar dapat dilaksanakan berikut lagi ketika penyedia mengikuti kompetisi maupun dalam tahap pengadaan langsung sekalipun, persyaratan kualifikasi adalah yang paling sedikit. Jadi syarat minimal dari persyaratan kualifikasi adalah penilaian kinerja Bapak Ibu sesuai amanat Perpres. Jadi ke depan nanti ketika memilih penyedia, Bapak Ibu harus melihat track record penyedia dulu. Penilaiannya, hasil penilaiannya seperti apa. Baru bisa dipilih penyedianya. Jika tidak, Bapak Ibu ya berpotensi melanggar ketentuan dalam pasal 44 Perpres 46. Demikian. Sekarang kita lanjut ke penilaian penyedia. Ketika kita mengklik penilaian penyedia, Bapak Ibu, maka kita akan diarahkan ke sikap. Nah, ini tampilannya seperti ini. Di sikap. Di sikap dari paket tender yang tadi kita buat, itu muncul seperti ini, yang warna kuning ini. Ini kan, ya kalau yang di bawah ini paket-paket sebelumnya sudah diberikan penilaian. Kalau yang bagian atasnya, yang kuning, belum. Tinggal diklik. Tinggal ini diklik, tak, maka nanti akan tampil seperti ini. Nah, sebagaimana yang diamanatkan tadi, di dalam Perlem 4, bahwa indikator penilaiannya itu ada 4 yang disediakan di dalam aplikasi Sikap khususnya. Itu penilaian dengan indikator kualitas dan kuantitas pekerjaan, indikator layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon penyedia, waktu dan indikator ketepatan, biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya. Nah, kita satu-satu, jadi berikan penilaian satu-satu, tinggal diberikan penilaian. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal melihat, ada pertanyaan, tinggal dijawab. Ya, ini sudah ada, tinggal dicentang saja Bapak Ibu. Jadi tinggal dilihat skor penilaiannya. Hasil pekerjaan yang diperbaikan atau pergantian atau sesuai dengan apa dalam kontrak. Jika pergantian sesuai, nah ini ada hasil sudah ada. Jadi kurang dari 50% apabila
apa namanya hasil pekerjaan memerlukan perbaikan. Jika hasil pekerjaan tidak sesuai atau memerlukan perbaikan atau pergantian sesuai dengan kontrak, maka skornya satu. Nah, bagaimana kalau hasil pekerjaan memerlukan perbaikan atau pergantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak? Nah, skornya dua. Nah, untuk apa namanya eh, hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, maka skornya tiga. Jadi ketika diklik, Bapak Ibu bisa mengisi opsi tambahan, ya, keterangan, komentar atau seperti apa. Bisa diisi di sini, di kolom sini. Jika tidak, maka tinggal kirim penilaian. Setelah Bapak Ibu mengklik kirim penilaian, maka akan tampil seperti ini. Sebuah notif yang akan tampil seperti ini, maka Bapak Ibu tinggal lihat. Nah, dicentang di sini. Saya bertanggung jawab atas kebenaran dan keaslian. Selanjutnya, ketik yakin. Kemudian simpan. Selanjutnya, maka di indikator pertama sudah terisi. Hal yang sama juga akan berlaku untuk yang indikator berikutnya. Kedua juga demikian, ya masih tetap sama. Tinggal diisi sesuai dengan yang ada dalam aplikasi, dilihat sesuai dengan kinerja penyedia yang melaksanakan paket dimaksud. Jika memang sudah diisi, tinggal dikritik. Yakin, simpan. Sama juga. Di penilaian indikator selanjutnya juga sama. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya setelah diisi seperti ini, tinggal diklik simpan. Nah, setelah diisi semua, Bapak Ibu tinggal kirim penilaian. Setelah disimpan, kirim penilaian. Selanjutnya, Bapak Ibu, setelah diisi semua, maka hasil penilaiannya akan tampil seperti ini. Ketika hasil penilaian sudah tampil, maka Bapak Ibu tugas di dalam pelaksanaan e-kontrak sudah selesai. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan apa namanya penggunaan aplikasi SPSE, gambaran pencatatan non transaksional, dan kemudian apa namanya penilaian kinerja penyedia. Jadi eh, saya masih punya berapa waktu nih? Kalau memang masih disediakan waktu, saya mungkin langsung memperkenalkan menu pencatatan bagi apa namanya eh, baik itu non tender maupun swak lola. Saya mungkin untuk sementara dikembalikan ke Pak Moderator dulu untuk selanjutnya bisa ini. Demikian Bapak Ibu, jika ada hal-hal yang disampaikan tadi kurang berkenan, saya mohon maaf. Jika ada hal yang kurang atau salah dalam paparan yang saya sampaikan, mohon berkenan untuk diperbaiki. Saya membuka diri untuk sama-sama kita berdiskusi agar bisa menjadikan pengadaan ini menjadi lebih baik. Demikian dari saya, lebih kurangnya terima kasih. Selanjutnya Pak Moderator disilakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak narasumber yang ganteng, pada peserta yang kami hormati. Mungkin ada pertanyaan dari peserta, kami persilakan. Ada Bapak Ibu peserta yang kami hormati, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilakan untuk tanya. Ada yang belum memahami dengan penjelasan Pak Iman tadi, masih ada waktu untuk bertanya. Izin, mungkin kalau memang belum ini karena kegiatan ini, izin Pak Moderator, Ya, siap. saya izin langsung untuk simulasi pencatatan non tender sama swak lola saja, supaya agar bisa direkam, supaya mudah-mudahan bisa menjadi apa bagi rekan-rekan yang mungkin admin yang baru bergabung membantu PPK, mungkin bisa menjadi bahan. Ya, saya izin share screen. Belum, Pak Iman? Kurang jelas. Saya izin langsung mau berbagi untuk apa namanya praktek pencatatannya. Kalau diperkenankan, saya Baik. izin berbagi praktek pencatatannya untuk agar bisa
dimanfaatkan nanti rekamannya. Baik, Pak Iman, lanjut. Silakan. Ya, makasih Pak Moderator. Saya share screen. Sudah tampil Bapak Ibu? Ya, Share sudah. screen? Ya, saya jadi. Ini tampilan SPSE-nya. Sekarang saya coba masuk. Masuk. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya izin. Mungkin kita mulai dari pencatatan non-tender dulu ya Bapak Ibu. Untuk membuat pencatatan non-tender, Bapak Ibu setelah login untuk PPK, jadi pencatatan ini itu dilaksanakan oleh PPK ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah login, tinggal masuk ke daftar paket untuk paket yang baru. Nah, di sini di menu daftar paket, Bapak Ibu bisa lihat ada tender, non-tender, pencatatan dan non-tender dan sok lola. Karena kita melakukan pencatatan, maka kita mengklik pencatatan non-tender. Nah, disinilah Bapak Ibu lihat saat ini di aplikasi sudah sebagaimana saya sampaikan di slide tadi, bahwa di sini sudah dicantumkan di dalam aplikasi. Mohon diperhatikan amanat peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas peraturan Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang jasa sebagai berikut. Pasal 38 bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pekerjaan konstruksi jasa lainnya dengan metode pemilihan pengadaan langsung dengan nilai paling sedikit di atas 50 juta, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender wajib menggunakan aplikasi SPC dengan fitur transaksional. Jadi ini ditegaskan kembali, diberikan perhatian lagi kepada kita bahwa paket di atas 50 Bapak Ibu itu wajib dilaksanakan di dalam sistem secara transaksional. Kecuali yang sampai 50 baru bisa dicatatkan. Ini mohon menjadi perhatian. Kemudian di pasal 41 ayat 7 pelaksanaan jasa konsultasi juga demikian, dilaksanakan dengan fitur transaksional. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke bagaimana proses pembuatan pencatatan non-tender. Saya kira ini sudah tidak asing lagi bagi rekan-rekan yang lain. Sekedar saya sampaikan untuk bisa menjadi bagi teman-teman yang baru bergabung dengan tim-timnya PPK mungkin menjadi apa namanya tambahan informasi Bapak Ibu. Klik buat paket, tinggal di sini Bapak Ibu. Izin karena ini saya menggunakan versi latihan ya saya mau pilih untuk yang Tidore dulu. Oke. Ya, baik. Tinggal Bapak Ibu, ini tinggal dipilih. Nah, setelah pilih satuan kerjanya, pilih satuan kerja. Ini saya menggunakan LKPP saja karena saya menggunakan akun latihan. Kemudian pilih metode pemilihannya, berarti pengadaan langsung karena yang kita catatkan pengadaan langsungnya. Nah, di sini tinggal dilihat RUP-nya. Paket mana yang mau dicatatkan, Bapak Ibu? Nah, tinggal kita pilih. Misalnya satu lah, misalnya satu atau dua itu dicatatkan. Jadi seperti ini, tinggal Bapak Ibu lihat. Jadi ini yang perlu saya mau mau kasih tambahan informasi bagi Bapak Ibu kita semua. Di dalam proses pengadaan yang dilaksanakan di bawah 50 tadi Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu melaksanakan paket itu dengan berbagai nilai, misalnya paket yang nilainya 11 juta, ada yang 4 juta, ada yang 8 juta, dan seterusnya. Ini kan paket-paket yang nilainya di bawah 50 nih. Nah, bagaimana dengan pelaksanaannya? Bapak Ibu bisa melakukan, bisa mencatatkan secara konsolidasi, bisa dipilih beberapa RUP yang bisa dicatatkan sekalian. Yang penting, karena karena bukti uploadnya nanti kalau memang di atas 10 juta harus menggunakan kwitansi. Kwitansinya itu di-scan dan kemudian digabungkan menjadi satu sebagai bukti apa namanya dokumennya. Jadi kalau misalnya belanja ATK-nya, kwitansinya tersendiri, belanja cetaknya tersendiri dan seterusnya. Kalau untuk fitur non transaksional bisa dicatatkan sekaligus Bapak Ibu.
Nanti nilai realisasinya itu dimasukkan sesuai dengan yang ada. Kalau memang Bapak Ibu masih bingung, bisa pilih satu-satu saja. Tapi kalau memang bisa digabungkan untuk 2 atau 3 paket seperti ini, ya bisa digabungkan untuk bisa dilakukan pendataan sekaligus. Tidak ada masalah. Yang penting nilainya itu yang tercatatkan. Karena nanti jenis belanjanya terkonsolidasi dalam sistem. Baik. Jadi Bapak Ibu perlu memperhatikan di sini. Paket yang belum dihubungkan pada aplikasi berakibat tidak dapat membuat paket non-tender. Jadi paket